Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasanah, kelas 12 TKJ 2, SMK Bina Taruna Jalan Cagak, Subang. Di sini saya akan menjelaskan tentang Virtual Private Server atau sering disebut juga VPS Server. Virtual Private Server adalah salah satu jenis layanan hosting atau penyiaran website dengan menggunakan teknologi virtualisasi server yang berdasarkan dengan server fisik. VPS menyediakan ruang pribadi bagi kita dalam bentuk server virtual alias tidak nyata. Meskipun dalam kenyataannya kita harus berbagai server fisik dengan user lain. Namun VPS membuat kita seperti memiliki satu server fisik secara penuh. Hal tersebut dikarenakan VPS terinstal hingga pada level OS di setiap komputer. Pembagian ini hampir sama prinsipnya dengan partisis hard disk pada komputer lainnya. Oke, sekian dari pembahasan materi saya tentang VPS server. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklumi karena saya masih tahap belajar. Selanjutnya video berikutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan konsep VPS server. Jika bicara konsep dari sebuah VPS server, bisa dikatakan jika VPS merupakan sebuah server namun bersifat virtual. Walaupun tidak murni menempati satu server, tapi VPS bekerja seperti sebuah server yang berdiri sendiri. VPS memiliki proses user fileless dan menyediakan full root access. Setiap VPS mempunyai alamat IP, port number, tables, filtering, dan routing rule sendiri. Setiap VPS dapat di-delete, add, modify file apa saja, termasuk file yang ada di dalam root, dan install software aplikasi sendiri atau konfigurasi root application softwarenya. Dalam hal ini, VPS bisa diibaratkan dalam sebuah apartemen gedung yang besar, sedangkan server fisiknya merupakan gedung tersebut. Dalam virtualisasinya, tiap masing-masing VPS memiliki bagian atau request sendiri-sendiri. Penyediaan VPS akan menentukan request yang nantinya akan disewakan ke pengguna. Jika kamu sudah membeli apartemen, kamu bebas menggunakan untuk keperluan kamu. Namun tentunya sebuah penyedia apartemen memiliki kebijakan dalam penggunaannya. Sama halnya dengan apartemen, VPS juga memiliki kebijakan yang harus dipatuhi oleh para pengguna. Sekian dari saya. Maaf bila ada yang kurang tepat atau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Aditya dari kelas 12 TKJ 2 SMK Bina Taruna Jalan Cagak, Subang, yang akan membahas tentang dasar VPS. HPM Hardware Virtual Mechanic membebaskan penggunanya untuk menggunakan hardware secara penuh. Banyaknya fitur yang disediakan oleh HPM membuat website besar menyukai VPS kategori ini. Hyper-V atau biasa disebut Microsoft adalah jenis VPS yang sangat cocok untuk Windows OS, namun biayanya lebih mahal dibandingkan dengan kategori lain dan belum termasuk lisensi Windows OS. HPM Kernel Based Virtual Mechanic. Keunggulan yang dimilikinya adalah bisa langsung berinteraksi dengan hardware, apalagi jika membutuhkan visualisasi secara penuh. HPM patut untuk dicoba. OpenPGet adalah jenis VPS yang menggunakan sistem operasi bekerja pada shared kernel yang biasa digunakan website menengah ke bawah. Pengguna resources OpenPGet cenderung lebih rendah dari VPS lainnya. Maka dari itu, penyedia layanan hosting menjualnya lebih mahal. Karakteristik dasar Virtual Private Server. VPS bekerja seperti sebuah server yang terpisah. VPS memiliki prosesor, user, file, dan menyediakan full root access. Setiap VPS memiliki IP address, port number, table, filtering, dan routing rules. Setiap VPS
memiliki sistem liblaris. Setiap VPS dapat delete add modify file apa saja, termasuk file yang ada di dalam root, dan menginstal software aplikasi sendiri. Dasar-dasar prinsip kerja VPS. VPS bekerja layaknya sebuah server yang terpisah. VPS bisa mengkonfigurasi file untuk sistem dan aplikasi software. VPS memiliki proses file user dan menyediakan full root access. Setiap VPS memiliki IP address, table, port, nama, filtering, dan aturan routing sendiri. Setiap VPS dapat delete modify add file apapun, termasuk file yang berada di root, dan dapat juga menginstal software aplikasi sendiri atau juga mengkonfigurasi root application software. Setiap VPS dapat memiliki sistem liblaris atau dapat mengubahnya menjadi salah satu sistem liblaris yang lain. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan kesalahan karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surat Kurnia, asal kelas 12.2, asal sekolah SMK Bina Taruna, Jatara Subang. Saya di sini melanjutkan yang teman-teman saya bicarakan tadi. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis VPS server. VPS server terbagi menjadi beberapa bagian jenis, yaitu menjadi 4 jenis. Yang pertama, Open VPS. VPS ini adalah VPS yang pertama yang menggunakan sistem operasi yang bekerja pada serial kernel server. VPS ini hanya mendukung penggunaan sistem operasi berbasis Linux saja. Jadi jika Anda membutuhkan VPS Windows, nampaknya harus memilih jenis VPS yang lainnya. Dalam hal penggunaan, yang kedua, KVM. Jenis VPS yang kedua adalah kernel based virtual machine atau KVM. Keunggulan VPS ini adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi dan terhubung dengan hardware. Sedangkan untuk VPS virtual machine atau KVM, keunggulan VPS ini adalah kemampuan untuk melakukan komunikasi yang baik dengan hardware. Yang ketiga, HPM, jenis virtual private server HPM. Yang ketiga ini untuk virtualisasinya berbeda. Pada tingkat kernel hardware, virtual machine atau HPM ini memberikan kebebasan kepada penggunanya atau penghardware secara full. Secara fitur HPM ini cocok digunakan untuk website besar dan toko online yang membutuhkan jaringan komputer yang sangat luas. Jenis keempat, yaitu jenis VPS server yang keempat itu yang terakhir adalah Microsoft Hyper 5. Dari namanya sudah bisa diketahui bahwa sistem operasinya menggunakan Windows. Kelebihan dari VPS ini adalah kemudahannya dalam penggunaan karena semua panel sudah menggunakan GUI, Graphic User Interface. Tetapi dari segi biaya jatuhnya lebih mahal dari VPS Linux lainnya karena perlu membeli lisensi Windows. Sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan, bila banyak kekurangan, karena saya masih dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya dilanjutkan teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitnengsi. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari VPS. Yang pertama, website traffic super tinggi. Traffic super tinggi pada website yang masih menggunakan layanan shared hosting bisa mengakibatkan pada suspensi domain karena berpotensi mengganggu resource bersama yang digunakan satu sharing hosting. Yang kedua, web hosting skala kecil. Bagi Anda yang memiliki usaha jasa pembuatan website atau developer, Anda bisa menggunakan layanan VPS untuk web hosting klien-klien Anda. Dengan menggunakan VPS, Anda memiliki kontrol penuh terhadap website yang menggunakan layanan VPS Anda. Yang ketiga, file hosting. Mungkin Anda sudah familiar dengan situs-situs seperti GVShare, Dropbox, Google Drive, dan berbagai situs penyimpanan file lainnya. Situs penyimpanan file online tersebut memudahkan Anda untuk menyimpan dan mengakses file secara online. Layanan VPS juga memungkinkan Anda untuk menyimpan file berukuran besar, baik diakses secara pribadi maupun diakses pengunjung website Anda. Yang ketiga, remote desktop. VPS juga memungkinkan Anda untuk mengakses dengan menggunakan komputer atau server secara remote. Anda memiliki kontrol penuh terhadap server tanpa dibatasi oleh Yang kelima, VPS sebagai VPN. VPS juga dapat digunakan sebagai VPN atau Virtual Private Network. VPN secara singkat didefinisikan sebagai jaringan-jaringan yang terhubung memiliki internet, tetapi hanya diakses oleh orang-orang tertentu. Fungsi VPS sebagai VPN ini bisa dimanfaatkan oleh pengusaha atau organisasi yang membutuhkan jaringan private untuk karyawan atau anggotanya. Yang keenam, server percobaan. Jika Anda mengembangkan software, aplikasi, sistem operasi, atau framework, tentu membutuhkan server yang harganya terjangkau, tapi memberikan fasilitas yang cukup untuk melakukan percobaan software atau aplikasi. Anda bisa memanfaatkan layanan VPS untuk melakukan percobaan. Layanan VPS relatif murah dan sudah memberi fitur-fitur yang cukup untuk server percobaan. Yang ketujuh, private backup. Biasanya paket layanan VPS sudah secara spesifik tertera menyediakan beberapa gigabyte dispatch. Di niaga hoster tersendiri, paket layanan VPS tersedia dari 20 GB hingga 160 GB. Selain bisa digunakan untuk menyimpan file secara online, Anda juga bisa menggunakan untuk menyimpan data backup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriatna Rahman Maulana, kelas 12 TKJ 2. Saya di sini akan menjelaskan prinsip dan cara kerja dari VPS server. Sebenarnya, prinsip dan cara kerja VPS hampir sama dengan server atau perangkat komputer lainnya. Hanya saja VPS bersifat virtual. Jika berbicara mengenai prinsip VPS yaitu sebuah perangkat server virtual yang digunakan untuk melayani user sesuai dengan permintaan. Lantas, bagaimana cara kerja VPS? Alur kerja VPS dimulai dari server fisik berupa komputer yang divirtualisasi. Di server ini, tempat di mana kamu dan seluruh user lain menyimpan file dan database yang dibutuhkan untuk website. Nantinya, browser yang digunakan oleh user akan mengirimkan sebuah permintaan kepada server. Server akan melayani user sesuai permintaan dan untuk kemudian server mentransfer file yang diinginkan ke pengunjung melalui jaringan komputer. Pada saat proses menerima dan mengirimkan service, itulah VPS bekerja. Jadi, VPS tugasnya yaitu menerima dan mengirimkan service kepada user dan cara kerjanya sesuai dengan penjelasan yang saya sebut tadi. Di sini, pengguna akan mendapatkan respon dari VPS yang mana berkaitan langsung dengan server dan memberikan file yang diminta tersebut melalui jaringan komputer atau internet. VPS berguna sebagai peniru server fisik yang bersifat pribadi dan tidak
terpengaruhi oleh pengguna VPS lain dalam satu server PC. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan kurang lengkap penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan VPS dan kekurangan VPS. Kelebihan VPS diantaranya memiliki performa yang lebih baik dibanding shared hosting, dapat kendali penuh dan akses super user, dan install perangkat lunak, privasi yang lebih terjamin karena dikelola sendiri, server yang stabil, dan jaminan storage server. Sedangkan kekurangannya adalah harganya cukup mahal, harus paham tentang sistem admin, kesalahan konfigurasi dapat menimbulkan error, meluas maupun keamanan. Harus sering monitoring server. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.